Halo sahabat, apa kabar? Sebelumnya, saya ingin bercerita sedikit. Beberapa bulan yang lalu, sahabat saya memberi saya bahan seperti ini. Dan pada kesempatan ini, saya berinisiatif untuk melakukan percobaan dan berbagi dengan kalian. Dan percobaan ini nantinya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Sejujurnya, saya tidak tahu secara spesifik tentang bahan ini. Asumsi saya, bahan ini mengandung perak. Bagi kalian yang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Pada percobaan yang pertama, saya akan melelehkannya langsung bersama dengan material plastik yang terdapat pada bahan ini. Di sini, saya hanya memakai boraks dan sodium karbonat. Selanjutnya, saya akan keluarkan logamnya yang tertutup oleh slag dengan menghancurkan batu bata ini menggunakan palu dan menghancurkan slagnya menggunakan mortar. Sahabat, jika dilihat pada ujung torch, sepertinya terdapat bekas oksidasi dari logam yang menguap. Dari warnanya yang menguning, kemungkinan disebabkan oleh penguapan logam Pb, mungkin juga antimoni, atau mungkin yang lainnya. Yap, saya berhasil mengeluarkan logamnya. Logam ini saya pisahkan dari slag menggunakan mortar. Logam ini kelihatannya terdiri dari beberapa unsur logam seperti Pb, Cu, dan Ag, dan mungkin logam-logam lainnya. Sebelumnya, saya tidak menguji bahan olah ini dengan magnet. Sekarang, saya akan menggunakan strong magnet pada hasil pelelehan dan pada bahan olah. Selanjutnya, saya akan memurnikan logam hasil pelelehan tadi menggunakan asam nitrat encer dengan perbandingan 1 asam, 2 air.
Dan reaksinya berjalan sangat lambat. Reaksi yang tidak umum terjadi pada tembaga dan perak, seperti ada yang menghambat reaksi asam nitrat terhadap perak dan tembaga. Oke, sambil menunggu reaksi selesai, saya akan beralih pada percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini, saya menggunakan asam sulfat yang diencerkan. Dan sebelum mengaplikasikannya pada sisa bahan yang ada, saya lakukan uji coba terlebih dulu dengan jumlah yang sedikit. Saya menggunakan asam sulfat sebab saya berasumsi bahan olah ini mengandung timah solder tentunya, aluminium, dan logam-logam lainnya yang dapat larut dengan baik dalam asam sulfat. Jika saya langsung menggunakan asam nitrat, saya khawatir percobaan ini akan berantakan. Menggunakan asam sulfat terlebih dulu bagi saya adalah cara untuk main aman. Dan saya tidak perlu mengkhawatirkan soal peraknya. Iya, bereaksi. Saatnya untuk merendam semua bahan. Setelah 1 malam proses perendaman dengan asam sulfat encer, saatnya untuk melihat hasilnya. Warna dari larutan asam sulfat ini seperti warna daun ketapang yang sudah tua, coklat dengan semburat kehijauan. Kalau berbicara larutan asam berwarna coklat atau hijau, apa yang ada di benak kalian? Penasaran? Simak video ini hingga selesai. Selanjutnya, setelah membilas bersih bahan olah dari sisa perendaman asam sulfat, lalu menguji larutannya, dan saya senang karena hasilnya negatif untuk perak. Itu berarti peraknya tidak tersentuh oleh asam sulfat, dan bahan ini masih utuh mengandung perak. Itu opini saya. Dengan begitu, saya tidak khawatir lagi untuk merendam bahan ini dengan asam nitrat encer dengan perbandingan 1 asam, 2 air. Oke sahabat, setelah proses selesai, dapat kita lihat adanya endapan yang tidak larut berwarna abu-abu bercampur dengan endapan putih di dasar botol labu. Saya sangat penasaran dengan warna larutan hijau ini.
Ini adalah slag yang berasal dari pelelehan pada proses pertama yang saya rendam dengan asam nitrat. Dan sudah saya pastikan tidak ada perak yang tertinggal di dalamnya. Itu berarti peraknya ada di sini. Kita lakukan penyaringan. Sahabat, untuk mendapatkan perak dengan kadar tinggi dengan persentase di atas 99%, yang saya lakukan adalah menambahkan asam sulfat encer secukupnya untuk menurunkan Pb yang mungkin terdapat dalam larutan perak ini. Sebelum saya mengendapkan semua peraknya. Dan Pb akan turun sebagai endapan berwarna putih. Kita tunggu sampai larutan jernih, lalu menyaringnya. Dan selanjutnya, kita akan lakukan pengujian pada larutan hijau ini. Sahabat, ini adalah larutan perak yang sudah bebas dari Pb. Dan saya akan melakukan hal yang sama pada larutan hijau ini. Namun, sebelum saya menambahkan asam sulfat encer ke dalamnya, saya akan uji lebih dulu larutan hijau ini dengan cairan dimetilglioksim. Jika ternyata hasilnya negatif untuk palladium, maka saya akan gabung kedua larutan ini untuk kemudian diendapkan peraknya bersamaan. Oke, saya sudah pisahkan sedikit larutan yang akan kita uji. Mari kita lihat. Menurut pengamatan saya, larutan hijau ini tidak mengandung palladium. Baiklah, saya akan kembalikan larutan ini ke asalnya. Oke sahabat, saatnya kita endapkan peraknya. Di sini, saya menggunakan HCl. Kalian juga bisa menggunakan larutan garam dapur sebagai gantinya.
Dan pastikan seluruh peraknya sudah mengendap semua. Sahabat, untuk mempersingkat durasi video ini, saya sengaja membuang beberapa bagian dari video ini untuk menghindari pengulangan materi. Karena pada bagian ini dapat dijelaskan lebih lengkap lewat video sebelumnya yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Yang membedakan bagian video ini dengan video sebelumnya adalah jika pada video sebelumnya saya memakai gliserin, pada video kali ini saya menggunakan larutan gula pasir. Saya gunakan gula pasir sebagai pengganti gliserin. Caranya, buatlah larutan gula pasir kental, lalu tambahkan pada perak klorida yang sudah ditambahkan soda api, lalu cuci bersih dengan air panas dan saring. Lalu tambah borak dan soda as atau sodium karbonat secukupnya. Perak pun siap untuk dilelehkan. Oke sahabat, inilah hasil dari pengolahan kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kami agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Terima kasih.